Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru Hibat di seluruh Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita berada pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pada modul ini saya berada pada demonstrasi kontekstual dengan diberi tugas untuk membuat rencana pembelajaran yang berbasis berdiferensiasi dengan dengan tujuan pembelajaran, yaitu CGP dapat membuat rencana pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi. Ini dilakukan dengan dua pertanyaan pemantik. Yang pertama adalah bagaimana saya dapat mendemonstrasikan apa yang saya pahami. Dan kemudian yang kedua, bagaimana pemahaman saya tentang pembelajaran berdiferensiasi dapat membantu saya memecahkan permasalahan pembelajaran yang saya hadapi sehari-hari di kelas. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran yang telah saya susun. Pada tugas pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran khusus pembelajaran berdiferensiasi pada demonstrasi kontekstual kali ini itu dinilai dengan rubrik seperti yang ada pada layar dengan menilai tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, apakah berhubungan langsung dengan tujuan pembelajaran, mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan dan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Kemudian pada penilaian pembelajaran, mendeskripsikan strategi alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya. Di sini mencakup penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugasnya. Inilah rubrik penilaian untuk RPP yang akan kami buat. Kali ini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya buat. Komponen yang pertama adalah identitas tentang satuan pendidikannya, yaitu UPT SMP Negeri 52 Pituwe, mata pelajaran IPA, materi pokok, alat-alat optik. Durasi waktunya satu kali pertemuan atau 2 kali 45 menit. Dengan tujuan pembelajaran, melalui pembelajaran berdiferensiasi, peserta didik dapat menjelaskan konsep alat-alat optik dengan benar. Yang kedua, melalui pembelajaran pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi alat-alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga adalah melalui pengamatan dan diskusi, peserta didik dapat memahami fungsi dari alat-alat optik tersebut. Sebelum kami menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ini, diawali dengan tes diagnostik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Di sini saya mengambil kebutuhan siswa itu gaya belajar siswa, sehingga dari hasil yang tes yang telah dilakukan, 7 orang siswa dengan tipe belajar auditori, 4 orang siswa dengan tipe belajar visual, dan 4 orang siswa dengan tipe kinestetik. Pada kegiatan pembelajaran, kegiatan awal, guru membuka pembelajaran dengan melakukan kegiatan awal rutin, memberikan salam, menyapa siswa, kemudian meminta ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Yang kedua, mengecek kehadiran peserta didik, kemudian memotivasi siswa untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kesehatan tubuh serta lingkungan sekitar. Kemudian, guru mengingatkan keyakinan kelas yang telah disepakati secara bersama. Kemudian, siswa menyiapkan diri dan siap untuk belajar serta memeriksa kerapian diri dan bersikap disiplin dalam setiap kegiatan pembelajaran.
Kemudian guru melakukan apersepsi, memotivasi, dan menyampaikan tujuan. Pada saat penyampaian apersepsi, guru menanyakan beberapa hal kepada siswa, seperti apakah kalian pernah melihat cermin? Apa fungsi cermin itu? Apakah kalian pernah melihat lensa? Apa fungsi dari lensa itu? Pernahkah kalian melihat orang tua yang tidak bisa melihat tulisan-tulisan yang kecil? Bagaimana supaya bisa melihat benda-benda kecil? Apa yang harus dipakai? Mengapa memakai alat itu sudah bisa melihat tulisan-tulisan kecil? Guru memberikan motivasi dengan menunjukkan beberapa slide gambar tentang pemanfaatan alat optik dalam kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran. Pada kegiatan inti, guru kembali menayangkan slide gambar dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian gambar tersebut nantinya akan didiskusikan secara klasikal dengan mengajukan beberapa pertanyaan. Apakah alat-alat atau gambar yang ada di atas termasuk alat optik atau bukan? Jika termasuk alat optik, mengapa? Dan jika tidak termasuk alat optik, juga mengapa? Setelah mendiskusikan ini bersama dengan peserta didik, guru sudah mampu memetakan kesiapan belajar siswa sebelum melangkah kegiatan selanjutnya. Kemudian selanjutnya guru meminta peserta didik untuk membagi diri dan berdiskusi secara kelompok sesuai dengan LKPD yang ada. Di sini guru melakukan diferensiasi konten, di mana peserta didik dibagi atas dibagi atas 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Siswa dengan gaya belajar visual dibantu dengan pemberian lembar kerja bergambar atau penyajian video. Siswa dengan gaya belajar auditori dibantu dengan penjelasan dan buku-buku serta bahan bacaan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemudian siswa dengan gaya belajar kinestetik melakukan pengamatan langsung berdasarkan LKPD yang diberikan. Kemudian selanjutnya guru membimbing setiap peserta didik untuk melakukan pengamatan dan penyelesaian LKPD. Kemudian selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyajikan kerja kelompok. Di sini guru melakukan diferensiasi produk, di mana siswa yang bergaya visual menyajikan presentasinya melalui poster atau melalui video. Sedangkan siswa dengan gaya belajar auditor menyajikan data melalui penjelasan serta presentasi. Siswa dengan gaya belajar kinestetik menyajikan data maju ke depan dan menunjukkan langsung mana yang merupakan hasil pengamatan dalam bentuk laporan. Setelah itu guru dan peserta didik menganalisis hasil kerja antar kelompok. Guru memberikan penguatan terhadap hasil diskusi peserta. Kemudian pada kegiatan penutup, guru bersama siswa menyimpulkan materi pembelajaran. Kemudian guru melakukan evaluasi dengan melakukan penilaian formatif perseorangan dengan memberikan tes pengetahuan. Kemudian guru melakukan refleksi dengan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan proses pembelajaran yang telah kita lakukan, seperti bagaimana perasaan anak-anakku sekalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini, apakah pembelajaran hari ini menarik, menyenangkan, dan sebagainya. Setelah itu menugaskan siswa untuk membaca materi pertemuan selanjutnya. Kemudian guru menutup pembelajaran dengan prosedur rutin, salam, terima kasih dan doa, serta memotivasi siswa agar tetap semangat belajar, serta tetap berdoa dan mensyukuri segala nikmat yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dan mengucapkan salam. Pada kegiatan penilaian itu dibedakan atas 3, yaitu penilaian pengetahuan dengan tes tertulis, kemudian penilaian keterampilan dengan penilaian kinerja, kemudian penilaian sikap dengan observasi. Adapun lampiran-lampiran pada rencana pembelajaran pada kali ini, yaitu yang pertama, lampiran pertama berisi LKPD berkaitan dengan alat-alat optik. Kemudian lampiran kedua instrumen penilaian pengetahuan.
tentang alat-alat optik, kemudian lembar penilaian kinerja dengan 2 aspek penilaian, yaitu melakukan pengamatan dan mempresentasikan hasil kerja. Untuk melakukan pengamatan, untuk poin 4 dapat melakukan kegiatan pengamatan dengan seluruh prosedur yang ada secara tepat. Kemudian poin 3 dapat melakukan kegiatan pengamatan dengan seluruh prosedur yang ada namun belum tepat. Untuk poin 2 dapat melakukan kegiatan pengamatan dengan sebagian prosedur yang ada. Untuk poin 1 tidak melakukan kegiatan pengamatan dengan prosedur yang ada. Begitu pula dengan mempresentasikan hasil kerja, mulai dari poin 4 sampai 1. Kemudian lampiran yang keempat berisi instrumen penilaian sikap, berisi catatan-catatan perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian lampiran 5 adalah materi-materi pembelajaran atau bahan bacaan bagi siswa untuk melengkapi dan mengisi LKPD yang ada. Demikianlah pemaparan demonstrasi kontekstual tentang pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.